Untuk wabarakatuh, saya di sini ingin menjelaskan tentang cara pengambilan data melalui parse. Yang pertama, kita cari dulu data website yang ingin kita ambil datanya, contoh Agoda. Di sini contoh kita mau berangkat dari Jakarta menuju Cina, Hong Kong International Airport. Terus untuk tanggalnya boleh tanggal 8 terserah saja. Nah, setelah itu kita bisa download, yang bisa kita copy linknya, kita buka Kopars, kita paste di sini, dan kita di sini kita cek, jadi kita detect dulu di sini. Nah, ini cukup cepat ya. Terus sebenarnya biasanya kita mencet ini, baru kita create workflow. Nah, datanya sudah ada di sini. Refresh lagi, siapa tahu ada lagi. Nah, ini kalau misalnya udah nggak ada, kita run touch now. Terus ini kita punya standar mode. Kita tunggu lagi. Nah, udah komplit. Kita export. Kita scroll ke bawah. Kita confirm. Nah, ini tinggal kita ganti namanya. Kira-kira seperti itu aja untuk cara pengambilan data melalui Octopus. Ini kita sudah save ya kalau misalnya mau. Pada kali ini, saya akan menjelaskan alur pembuatan workflow data 14 hari menjadi satu data dari website Agoda menggunakan aplikasi Kernaim. Workflow ini digunakan untuk membaca data, mengolah data, mengatur kolom, lalu menyimpan hasil akhirnya ke file Excel. Langsung saja. Di sini kita tulis 14 hari. 14 hari Agoda. Create. Yang pertama, saya menggunakan Node Excel Reader untuk mengambil data dari file Excel yang sudah disiapkan. Caranya, kita mencet ini, lalu kita cari filenya. Kita pencet apply execute. Setelah itu, selanjutnya saya menggunakan string manipulation untuk string manipulation itu untuk menambahkan kolom baru. Caranya itu kita klik kanan, terus pencet configure, kita tunggu, langsung kita cari string X. Kita double klik di sini, kita tulis Agoda. Lalu kita apply, langsung oke. Kita pencet execute. Nah, di sini sudah jalan berwarna hijau. Jadi dia di ujung itu ada new column Agoda. Untuk selanjutnya saya menggunakan kolom renamer. Seperti namanya, kolom renamer itu untuk mengubah data, mengubah tabel data. Contohnya seperti ini. Di sini ada, kita pilih title, diganti dengan jam. Kita pencet apply, execute. Di sini berubah. Lalu kita mencari scarf PG. Scarf PG kita ubah,
perusahaan penerbangan. Terus kita add lagi di sini, kita tambahin scarf 3, scarf VG 3, kita ubah transit bandara. Transit bandara, terus scarf 9. Ini nominal pembayaran, terus tanggal kita ubah tanggal juga, terus new column kita ubah jadi otak. Kita pencet apply secure. Di sini kita tambah satu lagi, scarf 4 itu durasi penerbangan. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke, sudah 7. Lalu kita tambahkan kolom filter. Kita sambungkan. Jadi kolom filter ini kita itu untuk memilih tabel mana aja yang ingin kita pakai. Jadi kita pilih semua dulu, terus kita kontrol, kita pencet, 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 pencet ini, nominal. Lalu kita klik panah, lalu apply execute. Jadi dia mengfilter. Untuk image itu kita tidak pakai, kita kembalikan, kita apply execute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah 7. Selanjutnya kita memakai kolom resorter. Kolom resorter ini untuk mengurutkan tabel-tabel ini. Caranya dengan mengklik move up. Langsung apply execute. Dan yang terakhir Excel reader, Excel return. 1, 2, 3, 4, 5. Kita sambungkan. Excel reader itu untuk menyimpan hasil akhir workflow dalam file Excel baru. Caranya kita pencet ini, kita taruh di sini, anggota, terus kita tulis namanya 14 hari rapi. Baca file, langsung apply secure. Nah, di sini kita udah selesai untuk merapikan datanya. Merapikan 14 data menjadi satu data. Sekian.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan tim saya. Saya akan menjelaskan tentang penggabungan data dari ketiga website. Setelah data dari website 1, website 2, website 3 sudah dirapihkan, maka di tahap penggabungan data ketiga website. Sebelum saya akan menggabungkan data ketiga website, buat dulu foldernya dari data satu website tersebut, jadikan satu, buat data menjadi nama data tiga website. Oke, saya masukkan dulu foldernya. Kenain project 2 aja nggak salah dulu. Terus yang pertama saya akan memasukkan list file. Oh, udah dihapus lagi mah. List file. Nah, jadi gunanya list file itu agar data file tersebut tidak dimasukkan satu persatu. Jadi dia langsung dimasukkan sekaligus. Kita langsung ke folder yang sudah dibuat. Ini langsung close, apply, execute. Nah, ketika sudah hijau maka sudah berjalan. Kita lanjut menambahkan yang kedua, yaitu table row. Table row. Oke, kita jadi dia itu gunanya buat membaca data secara bergantian. Misalnya data dari bulan Januari, Februari, Maret. Nah, kayak gitu. Agar datanya itu berurutan, menjadi rapih. Lanjut, ini langsung lanjut execute aja. Nah, sudah hijau. Nah, sini udah datanya udah diituin kan. Maka tahap ketiga saya akan menambahkan Excel Rider untuk bisa membaca si data tersebut di file di project K9. Mohon maaf. Oke. Saya masukkan lagi data dari ketiga website tadi. Kita tunggu. Oke. Lanjut ke tahap keempat, itu memasukkan login. Jadi jadi dia itu gunanya agar suatu data digabungkan menjadi satu tabel data besar, satu tabel besar. Oke, langsung saja kita kaitkan dulu ininya. Kita akan allow ke data tersusun. Lanjut, kita tunggu dulu. Oke, lanjut kita ke tahap akhir, yaitu Excel Writer. Nah, Excel Writer tersebut gunanya dia itu buat mengelola hasil output dari hasil data yang sudah dirapihkan. Jadi langsung nanti biar bisa menaruh file projectnya. Saya gabungkan dulu, lalu masukkan namanya seperti tadi, data website, open, tiga website, close file. Ke ini dulu, ubah namanya misalnya 3 web data, close file, apply.
Nah, setelah data sudah tersusun rapi, maka tinggal simpan saja. Udah. Oke, di sini saya akan menjelaskan OpenRefine. Sebelum kita masuk ke dalam OpenRefine, saya akan menjelaskan sedikit pengertian OpenRefine. OpenRefine digunakan untuk merapikan atau membersihkan data agar data lebih rapi dan mudah dianalisis. Langkah pertama yang dilakukan tentunya kita sudah menginstal dan membuka OpenRefine terlebih dahulu. Nah, proses merapikan data di OpenRefine dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah menghapus spasi yang berlebihan agar penulisan data menjadi lebih rapi. Selain itu, huruf pada data juga bisa disamakan. Misalnya, semua huruf dibuat kecil, besar, atau huruf awal kapital agar data terlihat konsisten. Jika terdapat data kosong, OpenRefine dapat membantu menampilkan dan memfilter data tersebut sehingga mudah untuk dihapus atau diperbaiki. OpenRefine juga memiliki fitur untuk mencari data yang sama atau duplikat, sehingga pengguna dapat menghapus data yang tidak diperlukan. Jika ada kesalahan penulisan, pengguna dapat mengganti isi data secara otomatis tanpa perlu mengedit satu persatu. Langsung saja masuk ke OpenRefine. Nah, di sini ada Choose Files. Kita klik dan masukkan semua data ke KNIME yang 3 website itu yang sudah disatukan. Klik All Data KNIME, klik Open. Di sini sudah masuk all data KNIME-nya. Lalu klik Next. Kita tunggu dia loading. Di sini sudah masuk semua datanya dan klik Create Project. Kita tunggu. Loading. Nah, di sini saya akan merapikan titik pada nominal pembayaran. Kita klik ini, lalu klik Edit Cells, lalu pilih Transform. Di sini rumusnya saya sudah copy, lalu tinggal paste saja. Nah, ini ada value to string replace. Pengertian value itu adalah nilai data. To string itu mengubah data menjadi variabel string. Jadi variabel buka kurung tutup kurung itu dinolkan agar variabel nilai menjadi 0, tidak ada titik. Setelah itu klik OK. Otomatis di sini sudah tidak ada titik di datanya dan sudah rapih. Setelah itu kita bisa simpan di bagian export. Lalu klik Excel 2007. Double klik. Nah, data sudah tersimpan. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya Muhsin Zaki Ramadan akan menjelaskan langkah-langkah membuat dan membaca data Excel. Yaitu langkah pertama adalah memasukkan data Excel ke dalam workflow KNIME menggunakan Node Excel Reader. Node ini digunakan untuk membaca file data yang akan dianalisis dan divisualisasikan. Langkah-langkah yang pertama, tambahkan Node Excel Reader ke workspace. Lalu klik 2 kali pada node tersebut. Pada bagian source, pilih file Excel yang berisi data. Pilih set yang akan digunakan. Klik apply dan execute. Hasilnya data dari Excel berhasil ke KNIME dan siap digunakan untuk
proses visualisasi grafik. Lalu langkah selanjutnya yaitu membuat pie chart. Pie chart digunakan untuk menampilkan persentase atau perbandingan data dalam bentuk lingkaran. Langkah-langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah tambahkan node pie chart, lalu hubungkan node Excel Reader ke pie chart. Pada bagian kategori dimension, pilih kolom tanggal, lalu pada bagian aggregation, pilih sum. Pada bagian frekuensi dimension, pilih kolom iteration. Klik apply lalu open view untuk melihat hasil grafik. Hasil grafik menunjukkan distribusi data berdasarkan tanggal dalam bentuk diagram lingkaran. Lalu langkah selanjutnya yaitu membuat bar chart. Bar chart digunakan untuk membandingkan jumlah data antar kategori menggunakan batang grafik. Langkah-langkahnya adalah tambahkan node bar chart, lalu hubungkan node Excel Reader ke bar chart. Lalu pada kategori dimension pilih kolom tanggal. Pada bagian aggregation, pilih occurrence count. Klik apply and execute. Lalu buka tampilan grafik menggunakan open view. Hasilnya berupa grafik batang yang menampilkan jumlah data berdasarkan tanggal. Terus langkah selanjutnya adalah membuat line plot. Line plot digunakan untuk melihat pola atau tren data secara beruntun. Itu langkah-langkah pertamanya. Tambahkan node line plot, hubungkan node Excel Reader ke node tersebut, yaitu line plot. Pada horizontal dimension, pilih kolom waktu tempuh. Pada vertical dimension, masukkan kolom iteration ke bagian includes. Klik apply and execute, pilih open view untuk melihat grafik. Lalu grafik garis akan menunjukkan perubahan data waktu tempuh secara beruntun. Langkah selanjutnya itu membuat stack area chart. Stack area chart digunakan untuk melihat perubahan data sekaligus perbandingan antara kategori dalam bentuk area bertumpuk. Langkah-langkahnya yang pertama adalah tambahkan node stack area chart, lalu hubungkan node Excel Reader ke node tersebut. Lalu pada horizontal dimension pilih kolom waktu tempuh. Pada bagian aggregation pilih occurrence count, masukkan data yang digunakan pada bagian frekuensi dimension. Lalu klik apply and execute, pilih open view untuk melihat hasil grafik. Lalu hasil grafik menampilkan area bertumpuk yang menunjukkan jumlah data berdasarkan waktu tempuh. Oke, terima kasih.